Pemirsa, saat ini Anda bergabung dengan Radio Mistis, sebuah saluran yang akan menceritakan kisah-kisah mistis. Dukung terus saluran ini dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Andi terlalu asik mendengar cerita bapak-bapak di pos ronda. Cerita pengalaman mereka saat menjaga kampung di malam hari, mulai dari bertemu maling sampai diganggu makhluk halus. Lebih-lebih Pak Samin, sedari tadi dia menguasai obrolan para peronda. Secara di antara mereka, Pak Saminlah yang paling sepuh, sekaligus kepala dusun di kampung kami. Sebut saja Dusun Sukarame. Perbincangan semakin seru ketika Pak Samin bercerita pengalamannya mengenai makam Bu Sri. Dia kan meninggalnya nggak wajar, Rek. Bu Sri bisa menghembuskan napas terakhir karena wajahnya membusuk. Ucap Pak Samin membuat bulu Roma berdiri. Kabarnya Bu Sri itu pakai susu, Pak. Apa benar? Tanya Kadir, salah satu peronda. Betul itu, bahkan setelah susu itu dicabut, baru beliau bisa meninggal dengan tenang. Sebelumnya kan selalu merintih karena sakit di wajahnya, sahut Pak Samin. Pak Samin melanjutkan ceritanya. Saat itu, aku sedang melewati pemakaman, Rek. Kebetulan waktu itu kuburan Bu Sri masih baru, belum juga seminggu. Pas lewat dekat kuburan beliau, ada orang sedang merintih. Kuburannya kan ada di pojokan itu, dekat pohon bambu. Rencana mau aku samperin karena penasaran. Semakin mendekat ke makam dia, tercium bau busuk. Saat itu juga aku kembali, soalnya agak takut juga. Mendengar cerita Pak Samin tersebut, semua peronda ketakutan. Semua penasaran dengan cerita Bu Sri. Apa benar yang sedang diceritakan Pak Samin tentangnya? Jangan nakut-nakutin, Pak. Bu Sri kan juga belum sebulan meninggal, ucap Andi. Loh, bukan nakut-nakutin, Di. Itu beneran terjadi. Mungkin arwah Bu Sri belum keterima, sahut Pak Samin. Kalau kalian tidak percaya nih ya, kemarinnya aku pernah naruh sapu lidi di kuburan Bu Sri. Lalu aku bilang, kalau memang Bu Sri gentayangan, tolong anterin sapu ini ke rumah. Pas paginya, itu sapu ada di depan rumah beneran. Lanjut Pak Samin bercerita. Pernyataan Pak Samin itu membuat semua ketakutan. Apalagi suasana semakin malam. Tapi beda dengan Mamat, dia malah penasaran dan ingin mencoba apa yang dilakukan Pak Samin. Aku penasaran toh, Pak. Apa iya? Kata Mamat. Ya monggo kalau mau coba, Mat. Tapi kalau ada apa-apa, jangan bawa-bawa aku, jawab Pak Samin. Ayo Di, malam ini kita coba. Aku tak ambil sapu lidi dulu. Mamat mengajak Andi, seraya beranjak dari duduknya. Lah, kok ngajak aku, Bang? Andi takut. Andi menatap Mamat. Tenang aja, Di. Cuma naruh doang. Habis itu kita kesini lagi, paksa Mamat. Akhirnya, Andi mengiyakan ajakan Mamat. Mereka berdua pergi mengambil sapu lidi di rumah Mamat. Setelahnya, mereka ke kuburan, di mana di sana terletak makam Bu Sri yang diceritakan Pak Samin. Suasana kala itu dingin karena musim kemarau. Cahaya bulan samar-samar menyinari jalanan di kuburan tersebut. Suara jangkrik, burung hantu, dan hewan lainnya saling bersautan. Mamat dan Andi berjalan dengan diterangi senter. Andi sedari tadi menguntit di belakang Mamat ketakutan. Aduh Bang, balik aja yuk Bang, pinta Andi sambil memegang sarung Mamat yang disandang. Tanggung Di, makam Bu Sri sudah di depan sana. Di pojokan itu, kamu tenang saja, sahut Mamat berjalan sambil menyenter ke arah makam Bu Sri. Beberapa langkah ke depan, mereka belok kanan. Pas setelah itu, mereka bisa melihat makam Bu Sri berada di bawah rimbunnya pohon bambu. Baru beberapa batu nisan terlewati, Andi menarik lengan Mamat. Bang, ada yang memegang kakiku, ucap Andi sambil mencengkeram lengan Mamat.
Mamat langsung mengarahkan senternya ke kaki Andi. Dia ingin memastikan saja siapa yang pegang kaki Andi. Ya elah, itu akar pohon, Di, ucap Mamat sambil tertawa terbahak. Ternyata kaki Andi tersangkut di akar pohon. Sambil tertawa bareng, Andi dan Mamat melanjutkan berjalan hingga sampai pada kuburan yang mereka tuju. Sampai di sana, mereka berdua duduk di luar pagar. Makam Busri dikelilingi pagar. Semenjak meninggal memang dipagar begitu oleh anaknya. Bahkan di dalam makam ada beberapa bunga yang diletakkan di atas dandang. Di sana juga terdapat buah kelapa yang sudah terbuka atasnya. Bang, ayo cepet taruh sapunya. Habis itu kita pulang. Banyak nyamuk nih. Serem juga ini kuburan. Andi sedari tadi celinga-celingu sambil duduk di dekat Mamat. Busri, maaf nih ya. Saya sama Andi kesini bukan niat apa-apa. Hanya penasaran sama ucapannya Pak Samin saja. Katanya Busri masih gentayangan. Ini saya bawa sapu. Kalau memang Busri dengar, mohon sapu ini antarkan ke rumah Andi malam ini ya, ucap Mamat di samping kuburan Busri. Lah, kok ke rumah Andi, Bang? Andi kaget mendengar ucapan Mamat. Nggak apa-apa, Di. Rumahmu kan lebih dekat kalau dari sini. Kasihan Busri kalau harus nganter ke rumahku. Kejauhan, ledek Mamat kepada Andi. Mamat tertawa melihat respon Andi yang mengernyitkan dahi. Saat mereka mau beranjak berdiri, tiba-tiba pohon bambu di sana seperti ada yang menggoyangkannya. Sontak mereka berdua lari terpirit-pirit. Lari, Di, kata Mamat sambil berlari kencang. Bang, tunggu. Andi mengejar Mamat sambil mengalungkan sarungnya yang sedari tadi disandang. Usai dari makam Busri, Andi dan Mamat keliling kampung. Setelah itu, mereka pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Andi langsung ke kamar mandi. Dia membersihkan badannya. Saat sedang mau memakai handuk, pintu depan ada yang mengetok. Mendengar itu, Andi bergegas ke ruang depan. Dalam hatinya menggerutu. Bang Mamat mau ngapain sih? Jangan bilang mau nginep sini lagi, ngabisin nasi doang. Setelah membuka pintu, di luar tidak ada orang. Andi mencoba ke kamar neneknya. Ternyata si nenek sedang tidur. Andi hanya tinggal berdua sama neneknya, sebab kedua orang tuanya sudah meninggal dalam kecelakaan saat mengendarai motor. Kejadian itu sudah 20 tahun yang lalu, saat Andi masih berumur 3 tahun. Bang Mamat ngerjain aku nih, mau nakutin pakai ngetok pintu segala, gumam Andi. Andi ke kamarnya, usai memakai baju, dia langsung merebahkan tubuhnya. Hampir terlelap, Andi dikagetkan dengan suara ketokan pintu depan. Tapi kali ini, dia tidak mengubrisnya, dia malah memperbaiki posisi tidurnya. Bodoh amat bang, gedor itu pintu sampai pagi. Andi masih berpikiran kalau itu adalah ulah Mamat. Soalnya sejak tadi Mamat mengerjai Andi terus. Selang beberapa waktu, bunyi ketokan pintu berhenti, tapi suara itu pindah ke pintu belakang rumahnya. Mendengar itu, Andi tersenyum dan tidak menghiraukan. Malah pindah ke belakang. Kena tai ayam tahu rasa kamu bang, suaranya lirih sambil tersenyum. Tapi meskipun begitu, hati Andi merasa tidak tenang. Bulu kuduknya mulai berdiri. Tapi dia memilih untuk diam di kamar. Hampir saja Andi tertidur. Tiba-tiba dia terkejut dengan suara benda jatuh di depan jendela kamarnya. Suara itu mirip dengan suara sapu lidi yang dilempar.